Hello everyone, welcome to English Here. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang pertanyaan umum yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan belajar tentang pertanyaan yang berkisar tentang menanyakan informasi. Di sini ada 6 jenis pertanyaan yang bisa kamu gunakan sebagai pengantar untuk meminta informasi kepada orang lain. Yang pertama adalah, can you tell me? Can you tell me? Bisakah kamu memberitahuku? Nah, setelah me, silakan kamu tambahkan dengan kalimat yang ingin kamu tanyakan. Bisakah kamu memberitahuku tentang berita itu? Can you tell me about the news? Yang kedua, could you tell me? Could you tell me? Nah, untuk could you tell me artinya juga sama seperti can you tell me. Bisakah kamu memberitahukan saya atau beritahuku? Bedanya adalah kalau could biasanya digunakan untuk menunjukkan sikap yang lebih sopan atau kepada orang yang lebih tua. Pertanyaan ketiga, I'd like to know. I'd like to know. Saya ingin tahu. Nah, tinggal ditambahkan ya kalimat berikutnya. I'd like to know. Saya ingin tahu. Pertanyaan keempat atau kalimat keempat, do you know bla bla bla? Do you know? Apakah kamu tahu bla bla bla? Yang kelima, have you got any idea bla bla bla? Have you got any idea? Sudah tahukah kamu tentang? Sudah tahukah kamu tentang? Have you got any idea? Yang terakhir, have you received any information about? Have you received any information about bla bla bla? Sudahkah kamu mendapatkan informasi tentang bla bla bla? Have you received any information about? Ini adalah keenam pertanyaan yang bisa kamu gunakan untuk menanyakan informasi. Berikutnya, pertanyaan untuk menanyakan atau meminta bantuan. Yang bisa kamu gunakan adalah yang pertama, can you give me a hand with this? Can you give me a hand with this? Bisakah kamu menolong saya dengan ini? Nah, give me a hand artinya meminta tolong atau mendapatkan pertolongan. Hand, bukan hand tangan tetapi give me hand, meminta pertolongan. Kedua, could you help me for a second? Could you help me for a second? Bisakah kamu membantuku sebentar? Ketiga, can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Bisakah saya meminta bantuanmu? Can I ask you a favor? Yang keempat, could you spare me a moment? Atau, could you spare a moment? Bisakah kamu meluangkan waktu sebentar? Could you spare a moment? Selanjutnya, I need some help, please. I need some help, please. Saya butuh bantuan, tolong. Atau tolong, saya butuh bantuan. Please di sini menekankan pertolongan atau meminta pertolongan. I need some help, please. Yang terakhir, I can't manage. Can you help? I can't manage. Can you help? Saya tidak dapat mengelolanya. Bisakah kamu membantu? I can't manage. Can you help? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menanyakan tentang kehidupan.
Atau menanyakan juga tentang gimana kabarmu dalam kehidupan saat ini. Nah, semua jenis pertanyaannya sama ya. Yang pertama, how are you? How are you? Apa kabar? Ini yang paling sering digunakan ya. Yang kedua, how are things? How are things? Yang ketiga, how is it going? How is it going? Yang keempat, how are you getting on blah blah blah? How are you getting on blah blah blah? Yang kelima, how have you been keeping blah blah blah? How have you been keeping blah blah blah? Dan yang keenam, what have you been up to? Atau what have you been getting up to? Nah, semua pertanyaan ini, keenam pertanyaan ini, menanyakan tentang bagaimana kabar seseorang atau bagaimana kehidupan seseorang. Apa kabar ya? Atau bagaimana kehidupanmu? Sama artinya. Nah, untuk yang nomor 4 dan 5, kamu boleh tambahkan dengan kalimat atau topik tertentu. Contohnya nomor 4, how are you getting on your school? Bagaimana kabarmu mengikuti atau di dalam studimu, pembelajaranmu. Nah, jadi nomor 4, nomor 5, nomor 6 juga bisa kamu tambahkan dengan topik tertentu atau topik lebih spesifik. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Selanjutnya, pertanyaan untuk meminta orang atau meminta seseorang untuk menunggu. Contoh yang pertama, hang on a moment. Tunggu sebentar. Hang on a moment. Yang kedua, give us a second. Give us a second. Berikan kami waktu sebentar. Yang ketiga, half a moment. Half a moment. Sebentar. Yang keempat, I'll be right with you. I'll be right with you. Kalimat yang nomor 4 ini bisa kamu gunakan ketika kamu meninggalkan seseorang sebentar. Misalnya nih, mau pergi beli tisu sebentar ya, meninggalkan satu tempat. Kamu bisa bilang ke teman kamu atau seseorang, I'll be right with you. Yang kelima, wait and see. Wait and see. Tunggu dan lihatlah. Wait and see. Yang keenam, sorry, I'm a bit tired up right now. Sorry, I'm a bit tired up right now. Nah, ini minta orang menunggu. Selanjutnya dia baru sampai gitu. Misalnya dia ada seseorang, misalnya kamu mau minta seseorang menunggu. Terus kamu terlambat datang gitu ya. Kamu bisa bilang, sorry, I'm a bit tired up right now. Atau misalnya kamu mengerjakan sesuatu tetapi agak lama gitu kamu kerjainnya. Kamu bisa bilang, sorry, I'm a bit tired up right now. Artinya, maaf, saya sedikit lelah saat ini. Makanya pekerjaanmu jadi lambat dan kamu meminta seseorang itu untuk menunggu. Selanjutnya, pertanyaan untuk meminta seseorang mengulangi sesuatu. Pertanyaan pertama yang bisa kamu gunakan adalah, excuse me. Excuse me. Nah, excuse me sebenarnya artinya permisi, tetapi ini lebih kepada bahasa informal untuk minta orang ulangi lagi. Gitu ya. Excuse me. Selanjutnya, do you mind repeating that? Do you mind repeating that? Apakah kamu bisa mengulanginya kembali?
Do you mind repeating that? Nah, beda dengan nomor 1, nomor 2 ini formal, ya, atau lebih sopan, jauh lebih sopan. Yang ketiga, sorry, I didn't hear what you said. Sorry, I didn't hear what you said. Maaf, saya tidak mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Nah, kalau sudah bilang seperti ini berarti kita meminta seseorang untuk mengulangi kembali. Sorry, I didn't hear what you said. Yang keempat, sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sama artinya seperti yang nomor 3. Maaf, saya tidak mendengarkannya atau tidak menangkap itu. Menangkap pembicaraannya maksudnya ya. Yang kelima, pardon. Pardon. Yang keenam, sorry. Sorry. Untuk nomor 1, 5, dan 6 digunakan di bahasa sehari-hari dan informal. Selain itu biasanya digunakan hanya antar teman, antar kerabat, atau orang-orang terdekat. That's it. Masih ingatkah kamu apa saja pertanyaan-pertanyaan umum yang kita pelajari hari ini? Coba sebutkan 2 pertanyaan umum yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawaban-jawaban di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris. Greetings from English Here.